Halo sahabat PUPR, kemajuan pembangunan infrastruktur tak lepas dari pentingnya SDM yang berkualitas. SDM yang handal menjadi kunci dalam merancang infrastruktur PUPR. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengembangkan individu-individu dari sektor PUPR melalui pendidikan yang unggul. Program pendidikan ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan SDM Kementerian PUPR di masa depan, sambil meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh. Program ini secara spesifik ditargetkan kepada calon-calon pimpinan di bidang PUPR, sesuai dengan arahan dari Menteri PUPR. Tujuannya tidak hanya meninggalkan warisan infrastruktur yang besar, tetapi juga membentuk organisasi PUPR yang memiliki kredibilitas, berani, berjiwa seni, serta berakhlakul karimah. Pelaksanaan pendidikan di Kementerian PUPR diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara. Sejak tahun 2018, kebijakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan bahwa DIPA Kementerian PUPR hanya dapat digunakan untuk pendidikan yang bersifat keahlian praktis dan khusus. Selain itu, pegawai PUPR juga diharapkan untuk mengikuti proses seleksi kompetitif yang terbuka secara nasional. Guna menyempurnakan program pengembangan kompetensi ASN yang berkualitas, BPSDM PUPR membuka peluang yang besar dengan memberikan penyaluran beasiswa bagi ASN PUPR. Beasiswa yang tersedia dibagi menjadi dua jenis. Ada beasiswa kerjasama dan beasiswa non-kerjasama. Lalu, apa sih perbedaannya dari kedua beasiswa tersebut? Beasiswa kerjasama merupakan hasil dari kesepakatan antara Kementerian PUPR dengan perguruan tinggi mitra. Sedangkan beasiswa non-kerjasama merupakan beasiswa yang ditawarkan oleh lembaga donor. Lalu, bagaimana sih cara melakukan pengajuan beasiswanya? Beasiswa kerjasama. Pertama, Sekretariat BPSDM melalui seluruh unit organisasi akan menyalurkan informasi terkait pembukaan beasiswa. Unit organisasi nantinya akan menyampaikan usulan pegawai yang akan ditugaskan untuk mengikuti seleksi beasiswa kepada BPSDM. Setelah dilakukannya seleksi kebutuhan pengembangan kompetensi, analisis SDM, dan beban kerja, Sekretariat BPSDM akan meninjau usulan pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti seleksi beasiswa berdasarkan kriteria tugas belajar. Nantinya, Sekretariat BPSDM akan menyampaikan daftar pegawai yang lolos dan diminta untuk melakukan pendaftaran online. Sekretariat BPSDM akan melakukan seleksi administrasi berdasarkan dokumen persyaratan yang sudah diunggah oleh pegawai. Setelah itu, BPSDM akan melaksanakan seleksi tertulis dan wawancara, serta seleksi berdasarkan hasil asesmen pegawai. Perguruan tinggi melaksanakan seleksi wawancara yang bersifat substansi sesuai dengan program studi yang dituju. BPSDM melakukan evaluasi, rapat penentuan kelulusan sementara, dan menetapkan kelulusan sementara kandidat. Sekretariat BPSDM melakukan penetapan pegawai yang dinyatakan lulus dan menyampaikan rekomendasi penerbitan SK tugas belajar kepada Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana. Selanjutnya, beasiswa non-kerjasama. Beasiswa non-kerjasama atau non-PU ada yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Di tahap awal, proses penerimaan informasi terkait beasiswa non-kerjasama luar negeri dan dalam negeri ada sedikit perbedaan. Pada beasiswa dari lembaga luar negeri, tahap awal sebagai berikut. Informasi beasiswa diterima oleh Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri. Setelah itu, Kepala Biro PAKLN meneruskan informasi beasiswa tersebut kepada Sekretariat BPSDM. Sementara, beasiswa yang berasal dari lembaga dalam negeri, informasi beasiswa langsung diterima oleh Sekretariat BPSDM. Untuk tahap selanjutnya, keduanya memiliki tahapan yang sama, yaitu sebagai berikut. Sekretariat BPSDM melakukan evaluasi, lalu menawarkan beasiswa tersebut ke unit organisasinya. Unit organisasi nantinya akan menyampaikan usulan pegawai yang akan ditugaskan untuk mengikuti seleksi beasiswa kepada BPSDM.
Setelah mendapatkan surat usulan dari unit organisasi, Sekretariat BPSDM meninjau usulan pegawai yang ditugaskan dengan berdasarkan kriteria tugas belajar. Lalu, jika semua persyaratan sudah sesuai, Sekretariat BPSDM memberikan surat rekomendasi kepada pegawai yang direkomendasikan melalui unit organisasi masing-masing pegawai. Setelah itu, pegawai dapat melengkapi persyaratan dari lembaga dan mengikuti proses pendaftaran dan seleksi. Setelah keluar hasil seleksi, pegawai melaporkan hasil tersebut kepada Sekretariat BPSDM melalui unit organisasinya. Unit organisasi menyampaikan permohonan rekomendasi tugas belajar kepada Sekretariat BPSDM. Sekretariat BPSDM melakukan penetapan pegawai yang dinyatakan lulus dan menyampaikan rekomendasi penerbitan SK tugas belajar kepada Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana. Setelah menonton video ini, semoga sahabat PUPR bisa lebih memahami tentang beasiswa yang ada di Kementerian PUPR. Yuk tunggu apa lagi, segera daftarkan diri Anda untuk meraih masa depan yang lebih cemerlang. Untuk info lebih lanjut, silakan cek website BPSDM PUPR di bawah ini ya. PUPR, sigap membangun negeri.